menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Penyebab HIV. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Kedua, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi. Selama 1 hingga 2 bulan timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar, getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidapan kepada orang lain berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan bisa hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Faktor risiko HIV. 1. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. 2. Mereka yang sering membuat tato atau melakukan tindik. 3. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. 4. Pengguna narkotika suntik. 5. Orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Diagnosis HIV. Hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang HIV hancurkan. Jumlah CD4 normal berbeda dalam rating 500 sampai 1400 sel per mililiter kubik darah. Pemeriksaan viral load HIV RNA bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi mengendalikan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Pemeriksaan ini bisa kamu lakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap ini, karena beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Pengobatan HIV. Tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral ARV dapat secara drastis memperlambat pertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Diagnosis HIV. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk teliti di laboratorium. Tes antibody. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Tes antigen tersebut dapat kamu lakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Terima kasih.